Sekering-keringnya sebuah media serbuk gergaji, jika diberikan limbah yang berair pasti nanti akan becek. Agar maggot itu mau makan juga dari air-airnya ini teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, apa kabarnya ya hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan dilancarkan segala urusan serta dimurahkan rezekinya teman-teman ya. Oke sahabat semua ya, saya hari ini sangat bersemangat sekali, dimana teman-teman semua pasti membutuhkan trik ini, cara ini, yaitu tentang bagaimana cara mengolah limbah yang berair, jenis buah-buahan yang berair, agar maggot itu mau makan juga dari air-airnya ini teman-teman ya. Karena tahu sendiri kalau air itu ya, itu tidak akan termakan oleh maggot, air buah-buahan ini ya. Di video kali ini kita akan membuat bagaimana caranya agar maggot ini mau makan kandungan airnya juga. Tapi ada satu ramuan juga ya, satu ramuan lagi, dimana trik ini merupakan suatu ide yang sangat cemerlang ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Didik Semarang ya, pelaku budidaya maggot yang udah skalanya besar, untuk mengatasi agar limbah berair itu tetap bisa termakan seluruhnya, sehingga medianya teman-teman itu jadi kering ya. Untuk itu tidak ada salahnya teman-teman yang pengen budidaya atau yang sedang budidaya, yang mencari solusi bagaimana limbah berair supaya bisa termakan oleh maggot, mohon bantuannya untuk di like video ini, untuk dibagikan video ini ya. Jangan cuman ditonton sendiri, agar semuanya itu bisa menjadi berkah teman-teman. Hanya itu yang saya minta sama teman-teman semua ya, agar kita itu sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Ini sengaja saya siapkan buah mentimun. Tahu sendiri ya, mentimun itu kandungan airnya dalam gambaran saya itu lebih dari 60% ya, setiap buah timun itu. Bahkan saya mengklaimnya ada 60% kandungan air di dalam buah mentimun ini ya. Sebenarnya ada beberapa cara membuat media itu tetap kering teman-teman ya. Salah satunya menggunakan serbuk gergaji. Sekering-keringnya sebuah media serbuk gergaji, jika diberikan limbah yang berair pasti nanti akan becek. Tidak bisa dipungkiri ya. Terus yang kedua, menggunakan biopon berfilter seperti pada gambar ini teman-teman ya. Ini nanti akan saya buatkan video khusus tersendiri cara membuat biopon berfilter seperti apa, karena saya saat ini kesulitan mencari papan GRC atau kalsibot teman-teman, karena toko-toko bangunan di tempat saya ini maklum di pedalaman, jadi tidak ada yang menjual material tersebut, material bangunan tersebut ya. Jadi saya pesan dari luar ini rencananya. Kenapa harus menggunakan GRC atau kalsibot? Karena relatif murah. Satu lembar itu katakanlah harganya 60-80 ribu ya. Jadi kalau menggunakan papan kita akan lebih mengeluarkan biaya yang banyak. Kalau GRC insya Allah satu keping saja cukup ya untuk membuat satu biopon berfilter. Nah nanti seperti apa, makanya yang belum subscribe mohon dibantu subscribe dulu ya. Nah di sini yang penting yang perlu dipersiapkan adalah buah yang mengandung banyak air, karena tidak bisa dipungkiri limbah pasar itu ada beraneka ragam, salah satunya limbah yang berair dan tidak berair ya, limbah-limbah organik itu. Yang kedua adalah blender ya, blender atau mesin penggiling. Saya menggunakan blender karena saya tidak memiliki penggiling ya. Teman-teman kalau mau skalanya besar nanti usahakan untuk punya mesin penggiling, itu diutamakan ya. Tapi kalau masih skala rumahan ya usahakan bagaimana caranya agar menggiling bahan-bahan atau limbah organik ini teman-teman ya. Harus dibubur atau digiling sampai lembut ya, harus digiling. Syaratnya jika ingin medianya kering. Nah jadi kita potong-potong dulu untuk dimasukkan ke blender agar lebih mudah proses penggilingan. Hanya saja teman-teman ya, kalau nggak mau pusing proses-proses penggilingan, maka teman-teman tetap harus menggunakan biopon berfilter. Jadi makanan itu tinggal
taruh saja di biopon sebanyak-banyaknya, itu tidak akan menimbulkan masalah karena airnya nanti akan keluar dari filter tersebut teman-teman. Nah, sudah selesai, sudah kita cacah teman-teman ya. Karena blender ini kapasitasnya terbatas, jadi kita harus mencacah. Untuk mesin penggiling saya rasa tidak perlu ya untuk dipotong-potong seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah ini teman-teman ya, yang saya bilang dari kemarin, ini adalah air kaldu, katakanlah demikian ya, karena kebetulan tadi pagi istri saya masak ayam, dan ayam itu biasanya kalau sebelum dimasak atau diungkep atau buat kician atau lain sebagainya kan digodok dulu teman-teman ya. Dan ini adalah air godokannya ya, air untuk menggodok daging-daging ayam. Kalau nggak ada air yang seperti itu gimana mas caranya? Nah, mungkin teman-teman bisa mengakali dengan membuat kaldu sendiri, yaitu menggunakan Royco bisa atau Masako ya, silahkan dicoba. Ini tadi juga saya tambahkan satu bungkus Masako, harganya juga tidak mahal ya, Rp500 satu bungkus. Tidak ada salahnya mencoba yang demikian teman-teman ya. Komposisinya adalah setiap 100% limbah berair, teman-teman harus mencampurkan 40% air kaldu teman-teman ya, agar nanti tujuannya dari buah-buahan yang berair itu bercampur dengan air kaldu, terserap oleh air kaldu, sehingga air dari limbah-limbah ini nanti akan ikut termakan seluruhnya ya. Jadi nggak hanya air kaldunya saja. Itulah mengapa ketika tidak dicampurkan dengan air kaldu, maka air-air yang ada di limbah-limbah organik teman-teman itu nggak bakal dimakan, yang akhirnya akan menimbulkan becek. Contoh, ini kita tambahkan air 40%-nya ya, dikira-kira ya. Kita akan mulai giling. Nah, sudah selesai teman-teman ya, karena sistemnya dibubur, jadi kita buat seperti bubur ya, bubur limbah berair. Nah, sekarang kita akan berikan ya, ini adalah sampelnya ya, ketika maggot diberikan limbah berair yang tidak diberikan kaldu, airnya tidak akan termakan ya. Kalau teman-teman medianya itu kering, terus pengen limbah berairnya juga nggak terbuang sia-sia dan harus diberikan ke maggot ya, ini adalah solusi terbaik teman-teman ya. Ini terlalu lembut tapi nggak masalah ya. Karena hanya dengan cara begini nanti airnya ini otomatis akan ikut termakan bersama limbah-limbah kaldu tersebut teman-teman. Kita lihat reaksinya setelah mereka makan limbah-limbah berair ini ya. Nah, inilah teman-teman ya maggotnya ketika kita berikan bubur buah berair plus air kaldu ya. Ini nanti habis dimakan semua, sama air-airnya dihisap oleh mereka ya. Nah, dan yang ini juga perlu diketahui juga teman-teman ya, bahwasanya air kaldu ini selain dapat membuat air dari limbah-limbah yang mengandung air tersebut ikut dimakan, juga air kaldu ini mengandung nutrisi tentunya ya. Jadinya maggotnya nanti akan cepat besar, bukan hanya sekedar air yang tanpa gizi ya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Sekali lagi mohon untuk share video ini, like video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.